Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang jurnal penyesuaian. Berikut akan Ibu jelaskan tentang apa itu jurnal penyesuaian dan hal-hal apa saja yang perlu disesuaikan. Jurnal penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan apa yang kita sesuaikan, yaitu akun-akun yang ada di dalam neraca saldo. Nah, hal-hal apa yang perlu disesuaikan? Yang pertama ada perlengkapan, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, penyusutan aktiva tetap, pendapatan diterima di muka, dan yang terakhir piutang pendapatan. Nah, kita akan lihat satu persatu dari hal-hal yang disesuaikan tersebut. Yang pertama, perlengkapan. Perlengkapan perlu disesuaikan karena ketika perlengkapan itu sudah dipakai, maka perlengkapan akan mengalami pengurangan atau berkurang. Nah, jurnal penyesuaian untuk perlengkapan ini jurnalnya ada sebagai berikut: beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Kita lihat contohnya di sini. Ketika perlengkapan senilai 500.000, pada akhir periode tersisa 150.000. Maka yang kita catat adalah yang sudah menjadi beban. 350 itu beban perlengkapan. Semula punya 500, sudah dipakai 150. Sehingga kita harus menyesuaikan beban perlengkapan sebesar 350, sedangkan perlengkapan berkurang, kita letakkan di kredit 350. Penyesuaian yang kedua adalah beban dibayar di muka. Yang dinamakan beban dibayar di muka ini adalah pembayaran biaya untuk beberapa waktu yang akan datang. Ini kita lihat misalnya pada tanggal 1 Oktober, perusahaan membayar sewa ruang untuk masa 1 tahun ke depan senilai 1.200.000. Untuk beban dibayar di muka ini ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan harta dan pendekatan beban. Pendekatan apa yang dipakai itu tergantung dari perusahaannya. Apakah perusahaan tersebut mau mencatat sebagai harta ataukah perusahaan tersebut mau mencatat sebagai beban. Nah, ini nanti tergantung kebijakan perusahaan yang dipakai salah satu saja. Bisa pendekatan harta dan pendekatan beban. Bedanya apa pendekatan harta dengan pendekatan beban? Ketika pendekatan harta, saat kita membayar untuk jangka waktu yang akan datang, ini perusahaan mengakui bahwa masih ada hak perusahaan yang dititipkan kepada orang lain. Kita membayar, hak kita masih menempati ruang tersebut, masih menempati gedung tersebut, maka dinamakan pendekatan harta. Sedangkan kalau pendekatan beban, ketika kita membayar, perusahaan sudah mencatat bahwa perusahaan sudah mengeluarkan beban biaya senilai kas yang dibayarkan. Kita lihat satu persatu perbedaannya. Ini adalah pendekatan harta. Nah, kita perlu mencatat pada saat pembayaran sewa pada tanggal 1 Oktober tanggal 1, pendekatan harta, maka sisi debitnya adalah sewa dibayar di muka. Karena mengeluarkan uang, maka kreditnya kas senilai 1.200.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember, yaitu beban sewa di debit sebesar 300, sewa dibayar di muka di kredit sebesar 300. Dari mana kita menentukan angka 300 ini? Pada tanggal 1 Oktober kita mengeluarkan kas
senilai 1.200.000 ini untuk membayar sewa dibayar di muka. Kita mengakui sewa dibayar di muka. Setelah berjalannya waktu dari Oktober sampai Desember, Oktober, November, Desember, ada 3 bulan. Nah, 3 bulan ini sewa dibayar di muka ini sudah mulai berkurang karena kita sudah menempati ruangan tersebut. Maka kita harus mengurangi sewa dibayar di muka selama 3 bulan. Nah, berapa besarnya 3 bulan tersebut? Kalau 1 tahun 1.200.000, berarti angka 300 itu diperoleh dari 3/12 dikali 1.200.000. Ketemu 300.000. Nah, yang 300.000 ini dinamakan beban sewa. Beban sewa 300.000. Jadi kita sekarang sudah mencatatnya menjadi beban. Yang semula sewa dibayar di muka besarnya 1.200.000 sudah berjalan selama 3 bulan, maka sudah diakui sebagai beban senilai 300.000. Sedangkan sewa dibayar di mukanya berkurang, kita letakkan di kredit sebesar 300.000. Pendekatan beban. Pendekatan beban ketika pada saat membayar dicatat sebelah debitnya adalah beban sewa. Kreditnya sama, yaitu kas. Baik pendekatan harta maupun pendekatan beban, kreditnya sama, yaitu kas. Ini tadi pendekatan harta, kreditnya juga kas. Pendekatan beban, kreditnya juga kas. Yang berbeda debitnya. Ketika pendekatan harta, debitnya adalah sewa dibayar di muka, sedangkan pada pendekatan beban, kreditnya adalah beban sewa. Sekarang kita lihat penyesuaiannya. Semula perusahaan sudah mencatat sebagai beban, besarnya 1.200.000. Nah, 1.200.000 itu beban untuk tahun 2002 dan 2003. Mulai tanggal 1 Oktober, 1 tahun berarti 1 Oktober 2003. Pertanyaan kita, apakah beban sewa tahun 2002 itu sebesar 1.200.000? 1.200.000 itu untuk 1 tahun. Sedangkan ini kita mulai dari bulan Oktober, maka beban yang sesungguhnya tahun 2002 hanya bulan Oktober, November, Desember, yaitu 3 bulan. Nah, kita sekarang maka ini perlu kita sesuaikan. Bagaimana cara menyesuaikannya? Kita dengan mengkredit beban sewa sebesar 900. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita setelah disesuaikan, ini beban sewanya menjadi 300. Nah, 900 ini adalah sewa yang dibayar di muka. Kalau tadi dicatat sebagai beban sewa, maka masih ada 900 ini yang merupakan hak kita di tahun depan. Maka jurnal penyesuaiannya seperti ini. Sewa dibayar di muka di debit dan beban sewa di kredit sebesar 900. Jurnal penyesuaian yang ketiga yaitu beban yang masih harus dibayar atau disebut dengan utang beban. Sangat simpel karena kita langsung mencatatnya sebagai beban. Contoh, gaji yang belum dibayar pada akhir periode sebesar 3 juta, maka jurnal penyesuaiannya debitnya beban gaji 3 juta, kreditnya utang beban gaji 3 juta. Nama beban menyesuaikan. Di sini ditulis beban gaji karena yang belum dibayar adalah beban gaji.
Ketika beban listrik, beban sewa, maka di sini menyesuaikan beban apa yang belum dibayarkan. Kita lanjut yang keempat, adalah penyusutan aktiva tetap. Yang namanya aktiva tetap, ini ketika digunakan, dia akan mengalami penyusutan atau nilai bukunya akan berkurang. Contoh aktiva tetap ada peralatan, kendaraan, ada mesin, dan ada gedung. Jurnal penyesuaiannya, kita mencatat beban penyusutan peralatan di sebelah debit dan kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Bisa diperhatikan dalam contoh, peralatan senilai 15 juta, tiap tahun disusutkan 10%. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan senilai 150.000, akumulasi penyusutan peralatan senilai 150.000 di sebelah kredit. Perhitungannya dari 10% dikalikan nilai peralatannya. Penyesuaian yang kelima adalah pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan. Ada dua pencatatan. Yang pertama dicatat sebagai pendapatan. Ketika dicatat sebagai pendapatan, pada saat terjadi transaksi kita menerima uang, langsung uang ini kita akui, kita memperoleh pendapatan. Contoh, pada tanggal 1 Oktober 2019 diterima pendapatan sewa untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Maka kita mencatat kas di debit 1.200.000, pendapatan di kredit 1.200.000. Bagaimana jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2019? Kita paham bahwa pendapatan sebesar 1.200.000 ini bukan seluruhnya pendapatan tahun 2019. Karena di sini untuk 1 tahun. Sehingga ada yang menjadi hak kita, ada yang menjadi pendapatan kita di tahun 2019, tapi sebagian ini masih merupakan pendapatan tahun 2020. Nah, maka inilah yang dinamakan dengan kita harus membuat penyesuaian, di mana kita harus mencatat hal-hal yang sesungguhnya sebagai bahan untuk membuat laporan keuangan. Nah, jurnal penyesuaiannya bagaimana? Jurnal penyesuaiannya seperti yang terlihat di bawah ini. Pendapatan di debit 900, kreditnya pendapatan diterima di muka. Nah, ini angka 900 ini dari mana? Supaya 1.200.000 ini menjadi 300, karena kalau kita hitung 1.200.000 untuk 1 tahun, per bulannya 100.000, mulai dari 1 Oktober sampai Desember ada 3 bulan, maka yang sesungguhnya hak kita atau pendapatan kita itu hanya 300. Yang 900-nya adalah untuk pendapatan yang akan datang, untuk tahun yang akan datang, maka disebut pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan debit 900 dengan pendapatan kredit 1.200.000 ini nanti kalau digabungkan akan ketemu pendapatan nilainya 300 di kredit. Nah, ini nanti akan kita bahas di setelah penyesuaian. Bagaimana posisi neraca setelah disesuaikan. Pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Dicatat sebagai hutang pendapatan. Pada saat transaksi, debitnya kas sama, kreditnya hutang pendapatan. Jurnal penyesuaiannya, hutang pendapatannya kita letakkan di debit 300,
pendapatan, ini yang sesungguhnya 300. Sehingga nanti ketika setelah disesuaikan hutang pendapatan atau pendapatan yang diterima di muka, ini nilainya sebesar 900. Jadi mau menggunakan pendekatan pendapatan atau pendekatan utang, hasilnya sama. Hanya pencatatannya saja yang berbeda. Oke, yang terakhir, jurnal penyesuaian yang keenam, yaitu pendapatan yang belum diterima. Kita sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi hasilnya belum diterima. Namanya piutang pendapatan. Contoh, pada akhir periode, pendapatan sewa yang belum diterima sebesar 700.000. Ini langsung saja kita mencatatnya, piutang pendapatan di debit, pendapatan di kredit senilai 700.000, yaitu sebesar yang belum diterima. Demikian jurnal penyesuaian yang bisa Ibu jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.